Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum akhwatil muslimin wa muslimat ila Allah ila wa ibadil sholihin ila makan masyarakat al-ardi ila maqadir fil barri wal bahri wa jawiha khususan ma'rif hadal kitab taqrirat as-sadida wa ma'rifat hadal nasib wilayatul ummah سابقا وحاضرا ولاحقا وإلى أرواح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه والظالمين بحقه أن يتقبل منهم ويغفر لهم ذنوبهم جميعا ويعلي درجات الجنة ويرفعه قدره في الدنيا والآخرة بنعمة الله يسر أمورنا في الدنيا والآخرة الله يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضوان وأبواب الله بحوائجنا بحصل حصولنا وعلى كل نية صالحة نافعة لكل شر وجالبا لكل خير وما نواه السلف الصالح في نية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقرة المحترمين والمحترمات tentang para kiai, para asatidz, ustadzah dan para muliakan para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rabu, para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Pakis dan Tangsal yang berbahagia dan yang saya hormati juga. Monggo sarang-sarang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala lipat rahmah hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, bisa bertemu, bisa beristiqomah menghadiri pengawasan fikih rutin yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis dan Kelima. Tentu harapan kita semua mugi-mugi keistiqomahan Pulau Panjenengan Suryo bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih rahmat, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi Allah Subhanahu wa taala terus paringi keberkahan hidup dan tentu panjenengan. Mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, baik urusan duniawiyah lebih-lebih ukhrawiyah, dan kita berharap mugi-mugi guru panjenengan yang hadir di tempat ini berikut keluarga kita semua mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia yang selamat bahagia dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang pinunjul monggo dilanjut malih di pengaosane Rabu malam Kamis minggu lalu sempat kita liburkan Klaten, ya saya kira seluruh rakyat Indonesia, baik yang berada di Indonesia ataupun di luar
sebagai gantinya insya Allah Maret awal ini kita tetap mengaji. Rabu Maret ini awal. Nah, itu tasik dari membuat Ramadan. Insya Allah itu pengawasan citra. Oke, monggo dilanjut balik. Setelah kemarin kita telah membahas bersama-sama tentang sholat, mulai syarat rukunnya sholat wajib, terus bahas sholat sunnah. Terakhir kalau ini bahas sholat karena takut, sholat karena takut, sholat karena berperang. Kondisi perang pun sampai tetap diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat. Tata caranya kemarin sudah disampaikan. Nah, kemudian malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama hukum tariki sholat. Ini kira terbantu ya. Jadi hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi hukumnya bagaimana orang yang meninggalkan sholat. Hukum tariki sholat, hukum meninggalkan sholat. Min akbaril kabair adalah termasuk dosa-dosa besar. Terus dosa itu wonten kali, wonten dosa sing kuwaken, wonten dosa sing biasa, yang sedang. Nah, kalau dosa-dosa kecil itu bisa hilang cukup dengan istighfar. Jadi kalau dosa itu tidak ada kaitan dengan manusia, yang hubungannya langsung dengan Allah, cukup panjenengan imbangi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosa itu walaupun sebanyak duit di lautan atau mungkin sebanyak bisa memenuhi langit. Makanya sampai wonten hadis dan hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi dilakukan Adam. Jadi andaikan anak Adam dari manusia itu dilakukan dulu bukan anak sama, andaikan dosa-dosa itu sampai memenuhi langit, itu mastaghfartani, kemudian engkau istighfar kepadaku kata Allah. Kemudian kalian datang kepadaku kata Allah lantas beristighfar, mohon ampun, jalur semua tembusnya, maka ghafartulah, pasti aku kata Allah akan mengampuni dosa-dosa semua, bahkan wala ubali, bahkan aku kata Allah sudah tidak mempedulikan lagi akan dosa-dosa kalian. Nah dosa itu tapi ini dilakukan terus sadar orang tak bagi nama loh ini bermula dari dosa kecil tapi panjenengan tumbuh setino tumbuh bintang. Nah lama-lama menjadi besar. Nah, kalau tidak diimbangi dengan beristighfar, maka dosa ini tidak akan bisa hilang. Nah, makanya di dalam patah las-shaghair ma'al istighfar, las-shaghair ma'al istimrar wal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar itu kalau diimbangi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan terus menerus. Jadi dosa kecil hilangnya dengan istighfar. Maka sekali lagi Allah sudah tidak mempedulikan lagi. At-taib bilan dzam kama la dzambala, orang yang bertaubat
dengan taubat yang benar, dengan taubat nasuha, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Hanya dengan tinggal ini kita kembangkan lagi. Wahsy itu orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu pamannya Kanjeng Nabi. Wahsy itu memang sudah dibayar oleh Hindun. Suaminya Hindun itu dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Milane Hindun itu muatan. Akhirnya Hindun mulai wong sing pinter, memanah, pinter ngobak, dibeli Wahsy. Mau nek iso mateni Sayyidina Hamzah, ya akan saya beri upah sekian. Jadi targetnya dalam perang itu kan Sayyidina Hamzah tak Wahsy. Jika kepin mateni wong muslim dia. Lagi setelah Sayyidina Hamzah meninggal dunia, sampai dia diledel, kemudian jantungnya diambil, lantas diberikan kepada Hindu sampai konten. Makanya sayatan yang terbanyak itu tidak lain adalah Sayyidina Hamzah, karena sudah meninggal disayat-sayat sampai Nabi itu menangis, bahkan belum mengatakan bahwa Sayyidina Hamzah paman itu akan menjadi pimpinan imam syuhada, pimpinan ini para mati syahid. Namanya nenek umroh, nenek haji biasanya mampir ke Uhud, ya. Kemudian Sayyidina Hamzah di Mekah. Wahsy yang sudah membunuh Sayyidina Hamzah ternyata mendapatkan hidayah dari Allah, ya, melebet Islam dan wafat pun dalam keadaan Islam. Ngoten nih orang dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai kan Nabi kan kadang-kadang mesem, kadang-kadang tersenyum. Jadi kok karena ada orang-orang yang berguguran dosa, tiba-tiba dia bertobat kepada Allah, datang kepada Allah, bertobat, maka dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah. Bahkan sampai-sampai para rawuh ingkang minulya ada satu sahabat yang tidak pernah melakukan sholat sama sekali dalam hidup. Ini sahabat Amr, benci kepada Islam, tapi dalam ketika berperang tiba-tiba Allah memberikan hidayah, dia mengatakan kepada teman-temannya, aku saya ingin bela Islam sampai mati, tapi tidak mati langsung. Dia sempat mengatakan kepada ngomong Islam, kaget mau muslim nih ketika banyak korban, banyak yang teknik mati saya itu loh, ternyata Amr ini biar muslim Islam. Kenapa kamu apa di sini? Kamu istilah sakaratul maut lah. Dia menyampaikan, bahwa saya bertobat, saya membangun Islam. Jadi Nabi akhirnya mengatakan bahwa sahabat Amr panggilannya suatu dan dia mati syahid. Gak sempat Pak. Makanya sampai jadi kok ada seorang sahabat yang tidak pernah melakukan apa-apa kecuali jatuh meninggal dunia. Dan saya belum sholat, tidak sempat menunaikan sholat, tidak mendapat hidayah, seketika itu langsung berubah. Ini orang. Jadi dosa sebesar apapun ketika diimbangi dengan bertobat, insya Allah ini kembalinya akan kepada Allah dan dalam keadaan Allah itu. Nah, sedangkan meninggalkan sholat ini itu termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa yang besar, dosa yang terbesar dari yang besar. Akbaril kabair ini. Nah, mulai dari panjenengan
dalil-dalil ini baik di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini memang ya betul keren. Contoh Nabi Muhammad SAW nanti dahulu bainar rajul wa bainal kufri takus sholat. Jadi yang membedakan antara seseorang dengan kekufuran tidak lain adalah meninggalkan sholat. Sekampangannya kalau tahu perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu tidak sholat. Ini Nabi yang menyampaikan. Nah, padahal ngapunten sangat nih, terkadang kita rodok ngeremehno sholat. Gitu apa Pak? Padahal panjenengan sholat sehari semalam sebanyak 5 kali. Padahal terpulang dari 50 kali. Ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj sampai ke Mustawa yang terpagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantaranya Allah memberikan oleh sholat. Masalah seket sholat 50 sholat. Kanjeng Nabi ini maksud telah ketemu sinten Nabi Musa alaihissalam. Setelah kuat umat menjalur keringanan terus ngoten sampai ping 9 Pak. Karena Allah mengurangi 5 dari 50 jadi 45. Balik malih keringanan malih sampai kan Nabi puisi. Saat ini kita yang jalur keringanan terus itu lagi segitu mau betul. Sampai ping 9 kali minta keringanan. Walhasil sampai menjadi 5 sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan kami lagi namun tersangat kalau ada orang yang teledor terhadap sholat kurang begitu memperhatikan, itu berarti ya kan delok perjuangan ini bagi Rasul ya sampai puisi. Nah, panjenengan kudu sholat paling butuhnya pinten menit Pak? Pinten menit? Paling nanti 12 menit kudu 5 menit sholat 5 menit. Panjenengan kali 5 sholat 10 menit kali 5 berarti 50 menit, gak sampai 1 jam kan panjenengan sholat dalam sehari semalam. Padahal satu hari satu malam 24 jam. Sisanya 23 jam 10 menit. Saat ini kalau tanggal Pak udah panjenengan kita kewajibannya dengan panjenengan dengan waktu longgarnya itu lebih banyak Pak. Waktu longgar 23 jam 10 menit, kewajibannya 50 menit. Nah, tapi kenapa 50 menit justru kita tinggal? Kalau Allah mewajibkan 23 jam panjenengan sholat atau 20 jam dalam sehari panjenengan sholat, terus kok nilar, ya mungkin maklum mau 20 jam. Ini hanya 50 menit. Nah, tapi aneh Pak. Walaupun 50 menit dalam sehari semalam itu aneh. Kenapa kok sulit? Karena sholat itu ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya tersendiri. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu memang sudah ada waktunya. Ini sing wangel dan waktunya yang dipilih oleh Allah itu adalah waktu-waktu yang kebanyakan dari manusia itu saat malas-malas ini, saat lalai-lalai. Ayo subuh nanti saya panjenengan disuwun milih setengah 4 ke jam 4 sholat, ambil jam 6 sholat, disuruh milih loh Pak. Kita milih dulu Pak. Ya milih jam 6 karena apa jam 4 sulit.
tidak umat melehat. Tapi yang dipilih ya oleh Allah ada waktunya, hari terbit fajar sampai terbit matahari. Tadi yang dipilih oleh Allah SWT. Tetapi ini karena sudah kewajiban, maka sesulit apapun, serepot apapun kondisi bagaimanapun, tetap dilakoni. Karena sekali lagi di dalam hadis-hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW nanti dawuh di awwalu ma yuhasab 'alal 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah tidak lain adalah sholatnya. Jadi bukan puasanya, bukan hajinya, bukan umrohnya, tapi sholatnya disimpan. Sholatnya dulu yang dihisab oleh Allah. Kalau sholatnya benar, maka insya Allah semuanya dianggap benar oleh Allah SWT. Nah bilangnya terberi orang wa fi hadits Isra wal Mi'raj, dan di dalam hadis Isra Mi'raj ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi ada ala qaumin, mendatangi satu kaum turdahu rusul bisafra. Beliau ketika naik ke langit itu menemui sekelompok kaum yang memukul kepala mereka itu dengan batu. Jadi kalau orang dipukul kepalanya dengan batu. Terus gelojoran gede, ya, diciptakan baru lagi, diingat-ingat terus. Ini kullama rudifat adat kamakan, setiap kali kepala-kepala mereka di istilahnya diapi malik, begitu lagi dia memukul-mukul kepalanya. Nah, ternyata Nabi penasaran, oh ini gak apa-apa, nuduhi kepalanya. Kemudian Nabi bertanya, "Qala ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, karena Nabi ketika Mi'raj itu didampingi oleh malaikat Jibril. Nabi malaikat Jibril, "Man haula?" Nabi bertanya, "Siapa ini?" Dan malaikat Jibril berkata, "Qala haula alladziina tataqqalat ru'usuhum 'anis shalah." Mereka ini ketika menunaikan ibadah sholat 5 waktu, sholat al-maktubah, sholat yang diwajibkan. Jadi, sambut. Jadi gini, sesulit apapun, serempet apapun kondisi bagaimana, hanya begawe, ini kewajiban panjenengan. Berangkat pagi pulang sore mogok nopo-nopo, asalkan gini cara sholatnya tetap bisa tertunaikan. Sama lanjut terus halatu tarikis sholat. Di keadaan orang yang meninggalkan sholat ada dua halatan, tarotan yang turun juhudan, ada kalanya orang yang meninggalkan sholat itu karena ingkar, watarotan yang turun kasalan, dan ada kalanya orang meninggalkan sholat itu karena malas. Jadi orang meninggalkan sholat itu perbuatan kan, ada yang ingkar itu berarti jadi memang dia nggak malas, bukan ingkar. Nah, sholat itu wajib. Oh, sholat, manusia sholat kayak suci, sholat itu tentunya berjahil, apa sholat, jadi dia ingat. Nah, terus kadang-kadang orang yang meninggalkan sholat itu karena memang malas.
keyakinan, dia yakin bahwa jadi sholat itu gak wajib, ya, maka ya, gua akan murtad. Dia seperti orang yang murtad, keluar dari Islam. Oh, tetap. Jadi kalau ada syariat Allah yang dimuliakan oleh Allah, kok delala ada seorang manusia ya, yang merendahkan syariat Allah, yang menghina syariat Allah, maka orang ini dianggap orang murtad, walaupun tadi ini muslim. Nah, itu sholat ini sangat dimuliakan. Bukti ini dong belum? Di antara sekian syariat Allah, satu-satunya syariat yang Allah langsung memanggil Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Lintu deh Pak, atau ketika pensyariatan poso, haji, ya, cukup malaikat Jibril yang menyampaikan. Jadi Allah memanggil malaikat Jibril sampai nona Muhammad. Tapi nek sholat lah, malaikat Jibril gak melok-melok. Ya, langsung. Nah ini pertanda ya, bahwa kedudukan sholat dalam Islam memang luar biasa. Lalu delala diingkari. Ya. Maka orang seperti ini dianggap murtad. Hukumnya bagaimana? Tajibul istighfar, wajib diminta untuk bertobat. Ya, dikongkong tobat. Ya. Sopo sing ngomong tobat bin waliil amri, ya, dari ya, wali amri, mungkin ya, ini presiden. Istiqomah taubat. Fa'ilam jatuh, apabila dia tidak mau bertobat, yuktal, boleh dibunuh. Tapi ya, apa dulu ya, ini bukan panjenengan. Ya. Jadi ya, fungsi jabat itu min walil amri ini kok. Ya, yuktal boleh dibunuh. Bidor biunuki dengan memukul apa? Unuk itu leher disaif dengan pedang. Ini ya hukum Islam. Ini tentu ini bukan hukum Islam. Ini kan kita banyak banyak agama. Ya. Jadi yang diterapkan di sini memang yang negara Pancasila. Oke. Jadi nek gak gelem tobat itu yutang ya, bintul bisa. Terus faida takarrarat minhu riddah fa yustatabu fi kulli maratin walakin yu'azzar ba'da talaq. Jadi mari tobat balik meneh, tobat balik meneh. Itu sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali maka dihukum. Wala farqa baina rajul wal mar'ah, dan tidak ada bedanya antara laki dan perempuan. Wa idza qatalnahu, apabila sudah dibunuh itu lagi pun didol bisef tadi, fala tajuzu sholat, tidak boleh sholati. Tempat wala yajib ghusl, tidak boleh dimandikan, wa takfinu, tidak boleh dikafani. Ya. Ini nek mboten purun tobat. Jadi ya gini kok akhirnya dihukumi kaya orang kafir. Ini kena Islam, bagi Islam. Sampai kan wa idza urida dafnu, dan apabila nanti dikubur fala yudfan fi maqabiril muslimin, enggak boleh dikubur di pekuburannya, pemakamannya orang Islam. Dan itu semua wa yajri dzalikal hukmu fi kulli man aqra mujma'an alaih ma'luman minad din bidurur tasawuf wal hajj wal zakat. Nah itu semua berlaku pada syariat Allah. Jadi tidak hanya sholat. Kalau ada orang yang meremehkan puasa, meremehkan haji, meremehkan zakat, jadi ingkar terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Begini loh Pak, itu dikongkong tobat, nek gak gelem tobat, maka waliul amr, pimpinannya itu boleh membunuh dengan bidobis uluki, dengan
babi wong muslimah, wong jilbaban, tapi ketika dia tiktokan akan babi ngapain bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ya ketangkep, terus ketangkep nah itu termasuk pelecehan. Nah, kalau dalam syariat Islam kan memang babi diharamkan oleh Allah. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat yang dipergunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Gak tepat. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, nek kula panjenengan belajar tafsir sabbi isma rabbikal a'la. Sabbi isma, sabbi ini dari sabbaha yusabbihu, tasbih berarti memahasucikan. Sabbi, maha sucikanlah siapa isma rabbik, nama Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Jadi perintah dari Allah supados kula panjenengan ya bertasbih memahasucikan nama Allah. Lah saat ini pengertian memahasucikan nama Allah itu bagaimana? Ya diantaranya gini kok, menggunakan lafaz Allah pada tempatnya. Bahkan kalau dikembangkan lagi nama Allah ya, cara memahasucikannya ya, cara memuliakannya itu tidak boleh kita bawa di tempat-tempat yang kotor. Jangan ada toilet terus betul Al-Quran itu buat tenangsa. Ini di dalam hadis ini kan Nabi SAW tidak dakhalal khala yansi'u khotamah. Beliau itu kalau ke toilet melepas cincin. Kenapa? Karena cincin Nabi itu wonten tulisannya hakman Rasulullah, ono kalimat Allah Rasulullah. Kenapa kok cincinnya kan Nabi wonten tulisan Muhammad Rasulullah kayak stempel? Karena Nabi itu ya ketika mengajar berdakwah dengan mengirim surat ke raja-raja, nah itu setelah menyuruh Zaid bin Sabit untuk menulis surat di wau, nah di stempelnya kita beli cincinnya kan Nabi Muhammad Rasulullah. Nah itu cara Nabi memahasucikan nama Allah. Ketika beliau dalam toilet dilepas. Ketika ada tulisan-tulisan ya seperti Al-Quran berserakan di lantai ini, pilih lantai si kotor itu kewajiban kalau panjenengan ya tanzih, termasuk mensucikan nama Allah yang kita ambil. Tenang saja. Nanti kita ada apa tuh lagi? Kemarin ini soal-soal nang murid-murid kertas didol gituan. Padahal soal-soal itu, guru agama bisa, tafsir bisa, wonten Al-Quran ini, didol nang, sing dodol kacang, akhirnya ikut tuku kacang bungkusnya, Al-Quran. Jadi itu tidak mentasbihkan Allah. Nah itu hukumnya tidak boleh. Sama dengan itu tadi, babi diharamno. Bismillah, itu termasuk pelecehan. Nah, nek teng mriki lho, orang-orang seperti itu, nah, itu boleh dibunuh nek gak gelem taubat, dikon taubat tapi ini wis ditangkep. Langsung ya wis ora taubat wis kapok wis. Nah, pada sembarangan. Nah, itu kalau karena nikah maka satu wajib untuk dimintai bertobat. Nah, gak gelem maka boleh. Sekali lagi itu Islam. Nek panjenengan terapkan teng mriki, Pak. Panjenengan mangke sing di yang bermasalah, gak tau sholat iki. Ngomong panjenengan patuh. Nah, ini satu karena ingkar. Yang kedua, tidak taruh ke atas lah. Nah, terus kalau karena malas ya nopo?
dia itu meyakini bahwa sholat itu memang wajib ya, tapi dia males mau menunaikan. Bahwa muslim padahal dia muslim. Terus bagaimana yusanu istidabatuhu? Ya, disunahkan saja. Jadi gak wajib hukumnya. Nah, sing wau ini cukup ini mau ikat itu wajib hukum. Nah, kalau dia karena malas disunahkan itu bertobat. Nah, ya disunahkan. Ilam yatub, nah ini gak gelap ya buat wayu tak bersehat, maka boleh dibunuh dengan pedang. Wa hukum muslim, nah tapi hukumnya seperti hukum muslimin, orang-orang Islam. Bayu wasal nanti dimandikan, dikafani, bayu sholat dan disolati, bayu dufan fi maqabir muslim dan dimakamkan di pemakaman orang Islam. Ini pun yang berpemales. Kita namun kebanyakan dari orang muslim itu sendiri ketika meninggalkan sholat itu berbohong. Kita malas lalu ikan. Malas sih. Nah, itu saya dimandikan Pak. Di kapan di sini sholat. Ada nanti. Sebut kurang kita menit 7 menit. Wonten pertanyaan monggo. Monggo Pak. Ini bab jamak selain safar. Konten kan, kalau misalnya kan sini jamak, saya seperti pertama ya kongres, kayak musyawarah, ini mau, itu kan jamak ya. Selain safar itu, kan sini ada kerja pelibatan itu kan jamak dengan safar kan. Mengenai jamak kosor, kalau ini sudah kita bahas bersama-sama. Jadi yang pertama yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengkosor sholat itu adalah orang yang bepergian. Dan bepergiannya itu juga bepergian yang memang diperbolehkan. Satu, terus yang kedua jaraknya di atas 82 km. Dan masih banyak syarat-syarat lain. Jadi yang boleh menjamak dan mengkosor sholat adalah satu orang yang bepergian jauh. Beperginya karena memang diperbolehkan. Kemudian silaturahim, kemudian dagang, kemudian karena ada pekerjaan yang mengharuskan dia keluar kota, keluar negeri, nah ini betul. Terus yang kedua karena sakit. Mergo loro itu diperbolehkan hanya jamak saja, tidak memperbolehkan kosong. Jamak dong. Wis angelan tapi kudu yo kangelan. Ya wis dijamak mawon boten napa-napa untuk orang biasa, lewat desa. Cuman nek langkung saya ini itu tetap sholat di waktunya sendiri. Tapi nek memang kangelan jamak betul. Lah adapun kalau disebabkan karena nyambut damel niku wau, ya atau mungkin wonten rapat, wonten acara-acara lain itu nek menurut pendapat ada ya, seorang ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, seorang ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Insya Allah namanya Daud Al-Qurni. Nah, itu kalau acaranya itu penting dan sifatnya tidak penting, ya sifatnya tidak rutin, itu boleh menjamak. Contoh kemarin kita sampaikan kados yang resepsi, ini mesti paesi. Mesti pasti wapi apa ini sembahyang. Nah ini menurut ulama ini wong ya mazhab Syafi'i tadi itu boleh menjamak sholat. Kenapa kok diperbolehkan? Satu karena memang nikah atau pernikahan yang paling seumur hidup sekali.
jika rutin. Nah, ini acara-acara rutin buatan angsa. Dan memang repot. Kita gedung, supaya sing wape. Nah, itu dijamak buat nopo-nopo. Ini menurut pendapat ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i. Tapi selagi panjenengan saged mungkin disiasati sadurunge pae sampe tak wudu dhisik. Nah, monggo mboten apa-apa. Sadurunge pae sampe tak wudu dhisik, nah itu enak sholat dhisik nek saged mboten apa. Jadi sholat dalam keadaan menggunakan pakaian seperti itu pokoknya yang penting nutupi auratnya mboten apa-apa, sah-sah. Ya, lah adapun kalau dikarenakan ini nah ini buat angsal. Terus angsal malih menjamak sholat ketika ranahnya sudah ranah jiwa. Contoh nanti operasi dokter, ya operasi tiang, operasi itu suwe pak. Operasi ini katakan sebelum maghrib sampai isya. Tidak ditinggal nyoni wong. Nah, dalam situasi seperti ini, ya agama memperbolehkan. Dokter, ya, duduk dokteran, dokter tenang. Ya, niku, nek lintune niku nggih ngapunten. Lebih cara nyambut gawe napa niku dengan ini batu. Nggih. Nah, sajane min sewa kuwi. Kulo niki gak ada langganan kuli batu atau bangunan itu masya Allah. Jam 9 pula pasti istirahat kita mau. Nah, ini sembahyang pirang kuwi. Terus manten lanjut. Kalau ada niat Pak, sesuatu yang berat itu akan menjadi mudah. Kalau niat, nek boten niat sesuatu yang ringan saja, ya itu waktu kalau niat. Ya sering saya sampaikan, senajan ngapunten nggih, omahe cedhak masjid, tapi nek gak ono niat ya males sampai di sembahyang nang masjid, kalau niat. Tapi kalau niat kuat, senajan tebing, aku kepingin jamaah, kepingin sholat, akan jadi ringan. Nah, jadi semuanya dikembalikan pada niat. Kuli batu memang sorok, wangi, tapi kan ada niat bisa sakit. Dan saya kira mesti ono istirahat, gak mungkin Pak. Coro dinoan, atau nopo nabi ini borongan, mesti siang itu istirahat, nggak mosok kerja mulai susah sampai sore, kalau istirahat, pasti ada waktu istirahat. Dan kamu tadi ketika sing duwe omah niku nek panjenengan sholat, yang sing anu malah salut, malah gak eman Pak. Kalau panjenengan mau najus di salut, ya ini memang buruk, itu tidak mungkin eman. Sing duwe griya niku malah kagum sesulit itu, tapi dia masih bisa menunaikan ibadah. Sampai nih mohon gitu, ini mau bisa. Sampun cekap ini mawon, mungkin untuk barokah manfaat ini. Sekali lagi monggo saran-saran kula tentang pangeran mungkin kula panjenengan sedaya saged istiqomah untuk bisa menunaikan sholat 5 waktu. Syukur-syukur dengan berjamaah. Amin Allahumma. Pun dimawon kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.